Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, melanjuti materi kita pada pertemuan yang telah lalu, dan saat ini kita sudah memasuki materi di bab kedua, di mana materi hari ini tentang operasi dasar pada sistem operasi Windows. Sebelum kita melanjutkan ke materi-materi berikutnya, Bapak berpesan jangan lupa isi absensi kalian agar nanti pada saat Bapak mengoreksi pendataan kalian terhitung hadir. Untuk itu jangan lupa, sekali lagi Bapak berpesan tolong isi absennya. Kemudian tetap semangat, jaga jarak agar kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang sistem operasi atau operating system. Adalah sekumpulan dari beberapa perintah atau instruksi dari program pengendalian komputer yang sudah dibuat oleh pabrik komputer dan merupakan sebuah software sistem yang bertugas melakukan kontrol, mengelola hardware, serta operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi. Sedangkan fungsi utama dari sistem operasi diantaranya adalah sebagai berikut. A. Ini tentang pengaturan peripheral. Peripheral artinya perangkat keras tambahan seperti printer, monitor, dan speaker. Terkadang dengan adanya peripheral ini akan mempengaruhi kinerja dan performa dari komputer. Maka harus dilakukan pengaturan-pengaturan terhadap peripheral tersebut. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik tombol start pada text bar, klik control panel, klik all control panel item. Tunggu beberapa saat sampai muncul dialog control panel di layar monitor seperti gambar di bawah ini. Inilah tampilan kontrol panel pada layar monitor. Di antara peripheral pada kontrol panel yang perlu dilakukan pengaturan adalah monitor yang terdiri dari pengaturan tampilan background untuk mengubah gambar latar belakang yang ada di desktop. Bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, lakukan double klik display pada jendela kontrol panel. Jika itu tidak bisa, lakukan klik kanan pada desktop. Nanti akan tampil dialog dari display. Kemudian klik personalization, klik display background, klik save change. Nanti akan ada pemutaran video praktikumnya ya. Jadi kalian bisa lihat secara langsung videonya. Yang kedua, pengaturan screensaver. Apa sih screensaver? Sebelum kalian melakukan perubahan pada layar kalian harus mengetahui terlebih dahulu. Screensaver adalah gambar yang bergerak dinamis. Gambar ini akan tampil jika komputer didiamkan dalam beberapa waktu tertentu. Kemudian fungsi dari screensaver adalah untuk menjaga monitor agar tetap dalam kondisi baik dan untuk melindungi layar dari hantaman elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi akibat pengaruh dari medan magnet dan medan listrik di dalam tabung monitor. Adapun untuk mengatur screensaver pada desktop bisa kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, klik kanan pada desktop, klik personalize, klik lock screen, dan scroll ke bawah, klik screensaver setting. Pilih jenis screensaver pada pilihan screensaver, klik apply, dan klik OK. Untuk lebih jelas nanti akan ada tayangan video praktikum merubah screensaver. Berikutnya, pengaturan file. Ketika kita ingin mencari file yang terdapat dalam komputer,
maka akan menemukan kesulitan jika file-file tersebut disimpan tidak dengan teratur, apalagi filenya dalam jumlah yang sangat banyak. Window Explorer. Untuk mengatur file-file dalam komputer bisa menggunakan Window Explorer yang merupakan fasilitas dari Windows untuk mengelola file dan folder seperti membuat atau membuka folder, menyalin, mengganti nama, menghapus file atau folder. Windows Explorer ini bisa mengakses semua fasilitas yang ada di dalam komputer. Misalnya, membuka file atau isi compact disk, membuka flash disk, dan lain sebagainya. Langkah-langkah untuk membuka Windows Explorer adalah sebagai berikut. Klik Start pada text bar, klik All Program, klik Accessories, klik Windows Explorer, maka akan terbuka jendela atau tampilan Windows Explorer seperti berikut. Inilah tampilan Windows Explorer ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, folder dan file. Folder adalah tempat atau ruang dalam disk yang berfungsi untuk menyimpan file yang bertujuan untuk mengelompokkan file berdasarkan jenis tertentu. Cara membuat folder baru. Yang pertama, klik. Langkah-langkah untuk membuat folder adalah sebagai berikut. Buka Windows Explorer, kemudian klik Drive atau folder di mana folder baru akan dibuat. Misalnya pada Drive D. Klik kanan lalu pilih New. Klik folder, ketik nama folder yang diinginkan, kemudian tekan tombol Enter. Maka akan jadi sebuah folder baru yang ingin kalian jadikan tempat penyimpanan data file kalian. Yang berikutnya, jika kalian ingin mengganti nama folder atau file, caranya atau langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tetap lakukan membuka Windows Explorer, kemudian klik folder atau file yang namanya akan diganti, klik kanan lalu pilih Rename. Ketik nama folder atau file baru yang diinginkan, menyalin folder atau file. Saya atau Bapak mengingatkan di materi ini nanti akan Bapak tampilkan langkah-langkahnya dengan menggunakan video yang bisa kalian tiru dari setiap praktek yang Bapak lakukan. Oke, yang berikutnya atau C, menyalin folder atau file. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Buka Windows Explorer, kemudian klik folder atau file yang akan disalin, klik kanan lalu pilih copy, klik drive atau folder tujuan di mana folder atau file yang di copy akan ditempatkan, lalu yang terakhir klik kanan dan pilih paste. Berikutnya menghapus folder atau file. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Buka Windows Explorer, kemudian klik folder atau file yang akan dihapus, klik kanan pada mouse, pilih delete. Maka folder yang akan dihapus secara langsung akan hilang. Tapi Bapak ingatkan, jika kalian ingin melakukan penghapusan folder, lihat apakah di dalam folder tersebut ada file-file yang penting. Jika memang ada, sebaiknya kalian lakukan backup terlebih dahulu atau pemindahan pada tempat yang lain. Terakhir pilih yes setelah kalian pilih delete. Kemudian memindahkan folder ke drive lain. Sebenarnya antara memindahkan dengan menghapus ini hampir sama gerakannya, cuma bedanya tidak ada pilihan tombol delete. Baik, caranya adalah sebagai berikut. Buka Windows Explorer, klik folder atau file yang akan dipindahkan, klik kanan pada mouse, pilih cut ya, pilih cut, lalu tentukan drive untuk memindahkan folder. Terakhir klik kanan pada drive baru dan klik paste. Ini adalah langkah untuk memindahkan folder dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan tayangkan cara bagaimana
membuat background, bagaimana membuat screensaver, dan bagaimana melakukan pembuatan folder, mengganti, menghapus, serta memindah. Baik anak-anakku sekalian, Bapak akan coba buatkan langkah-langkah dengan secara langsung bagaimana merubah tampilan layar pada desktop atau background pada desktop, baik itu di PC maupun di laptop. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Ini sebelumnya saya sampaikan kalau saya di laptop saya ini menggunakan Windows 10. Jika kalian ada yang di bawah dari Windows 10, umpama kalian menggunakan Windows 7 atau Windows 7, kalian bisa ikuti arahan dari modul yang ada di materi hari ini. Ya, baik. Kalau saya menggunakan Windows 10, caranya seperti ini. Klik kanan pada desktop, kemudian kalian pilih personalize. Klik personalize. Setelah itu pada bagian personalization, di bagian background ada picture yang sudah menyiapkan gambar-gambar untuk desktop ya. Ini kita tinggal memilih saja. Klik salah satu. Nanti di bagian previewnya akan tampil. Jika kita pilih ini, maka ini akan tampil. Jika ini akan tampil, dan ini semua akan merubah tampilan pada layar monitor baik PC atau laptop kita. Nah, karena saya menggunakan laptop, maka layar laptop saya akan berubah seperti ini. Oke, saya coba pilih gambar yang ini ya. Yang ini sudah di previewnya sudah tampil. Kita buktikan benar atau tidak ketika ini kita close. Nah, yang tadi sudah berubah seperti ini ya. Kalian bisa lihat video tayangan yang pertama tadi saya buka tampilan yang desktop pertama dengan desktop yang kedua, atau background yang pertama dengan background yang kedua. Itulah cara merubah layar background pada PC ataupun laptop. Selanjutnya saya akan coba menerapkan materi yang merubah screensaver ya. Klik kanan, kemudian pilih personalize. Setelah itu pada bagian lock screen kamu klik, scroll dulu pada bagian bawah sampai kalian menemukan kata screensaver setting ya. Kita klik pada screensaver setting. Setelah itu di sini akan pada layar screensaver setting ada kata screensaver, ada layar monitor yang akan menampilkan preview atau contoh-contoh dari screensaver yang dimiliki. Oke, yang pertama di sini pilihannya none. None ini berarti tidak menggunakan screensaver. Itu ya, paham ya? Jika ada di sini tulisannya none, maka kita tidak sedang menggunakan screensaver. Berikutnya ada 3D text. 3D text di sini kita akan buktikan seperti apa tampilannya. Klik 3D text, maka inilah tampilan screensaver pada Windows 10. Tampilannya seperti ini. Jika kita preview, nah seperti ini, cuma sebentar ya. Ada tampilannya. Kemudian setelah itu kita ganti dengan yang kedua. Jika kita klik di sini blank, tidak ada kata apa-apa. Tidak ada kata 3D, tidak ada gambar ya, karena yang namanya blank pasti kosong ya, hanya hitam. Nah, yang ketiga bubble. Nah, ketika kita pilih bubble atau balon, nah ini maka akan keluar seperti ini. Kita preview ya. Nah, di sini tadi akan tampil sebentar tadi ya, seperti itu. Itulah tampilan dari bubble. Kemudian yang ketiga my TV ya, my TV. Coba kita preview. Nah, seperti ini ya, tadi hanya sebentar. Nah, seperti ini ya. Ini tampilan dari screensaver my TV. Yang berikutnya foto. Jika kalian punya foto-foto yang ingin dijadikan screensaver, silakan saja kumpulkan ya, karena di sini saya tidak ada foto-foto yang saya kumpulkan, masih acak ya, baru ada beberapa. Maka yang tampil ya foto seadanya aja ya, seadanya saja yang akan ditampilkan fotonya. Di sini foto
ya, dari hasil pekerjaan saya. Kemudian yang berikutnya kita pilih ribbon. Ribbon nggak beda dengan tadi My TV ya, cuma beda gerakan atau beda gambarnya saja. Dia seperti ini. Kalau kita preview ya seperti ini hasilnya. Oke. Nah, itulah beberapa tampilan dari screen saver atau cara merubahnya. Tapi karena di sini saya hanya mencontohkan, saya tidak lagi menggunakan screen saver, maka pilihan saya non ya. Setelah itu klik, jika kalian pilih non, klik non, pilih oke saja langsung ya, seperti itu. Maka nanti jangan ditunggu karena memang tidak lagi menggunakan screen saver ya, seperti itu. Baik, itu materi yang mungkin Bapak perjelas dari modul yang ada. Anak-anakku sekalian, berikut Bapak akan tayangkan langkah memasuki Windows Explorer, membuat folder, mengganti, menghapus, serta memindahkan atau menyalin. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita masuk pada tombol start, klik kanan di sini. Pada bagian menu pilih File Explorer. Kita akan masuk ke dalam Windows Explorer seperti ini. Saya coba berada pada file drive. Ini namanya drive, ada drive C, ada drive D, ada drive F. Nah, saya coba berada di drive C. Di sini ini terlalu banyak. Sekarang kita akan membuat folder baru. Bisa langsung melalui bagian yang paling cepat, yaitu di sini ada kata new folder untuk membuat folder baru. Bila kita klik, maka di sini akan ada new folder. Atau jika kalian tidak mau melakukan dengan cara tersebut, bisa klik kanan pada Windows Explorer, kemudian pilih new, pilih folder ya. Ini dua langkah yang sama tujuannya. Nah, setelah itu kita akan buat nama foldernya. Katakan di sini kita buat folder belajar informatika. Nah, setelah sudah terketik seperti ini, kalian tekan tombol enter ya. Kemudian setelah sudah jadi, maka inilah tampilan dari folder kalian, yaitu folder belajar informatika. Nah, selanjutnya yang kedua, bagaimana cara mengganti nama folder. Folder kita di sini adalah belajar informatika. Sekarang kita ingin mengganti nama folder tersebut dengan nama sendiri. Kita klik kanan pada folder belajar informatika, pilih rename. Ini ya, ini rename. Klik rename, kemudian ganti dengan nama kalian. Seumpama nama kalian adalah Abdullah. Setelah, atau nama kalian yang sebenarnya siapa. Setelah itu tekan tombol enter, maka di sini akan berubah nama folder kalian menjadi nama Abdullah. Selanjutnya, ketika kalian ingin membuat atau menyalin folder kalian ini ke tempat lain, saya coba buat folder yang satunya dulu ya untuk tempat pemindahannya. Di sini saya coba nama informatika 7 ya. Di sini coba kita tekan tombol enter. Di sini ada dua folder, berarti ada folder Abdullah, ada folder informatika 7. Nah, bagaimana caranya saya memindahkan atau menyalin? Menyalin tadi kita sudah mengganti, membuat, mengganti, sekarang menyalin. Caranya gampang, klik kanan, kemudian pilih copy ya, memindahkan, ini menyalin. Kemudian kita masuk ke folder informatika, klik kanan pada folder informatika, klik paste. Nah, selesai. Maka apabila kita membuka folder informatika, sudah dipastikan ada folder kedua. Kita coba buka, klik di tombol informatika ini. Nah, di sini sudah ada
tombol atau folder Abdullah yang tadi ada di luar. Karena ini sifatnya disalin, maka ada dua folder, ada Abdullah yang di dalam Informatika 7, ada Abdullah yang di luar Informatika 7 ini. Nah, sekarang bagaimana caranya saya memindahkan, sekarang itu cara menyalin. Sekarang menghapus ya, menghapus terlebih dahulu. Kita akan menghapus folder Abdullah. Caranya gini, klik kanan pada folder Abdullah, kemudian tekan tombol delete ya, tekan tombol delete, maka secara otomatis folder Abdullah tadi sudah tidak ada lagi. Nah, kecuali yang di dalam folder Informatika ini masih ada. Kenapa? Karena tadi sebelumnya sudah saya atau Bapak salin ke dalam folder Informatika 7. Itu sudah langkahnya tadi, yaitu dengan cara diklik kanan pilih delete, maka akan terhapuslah folder Abdullah. Selanjutnya saya akan memindahkan folder yang tadi di dalam Informatika, saya akan pindahkan keluar lagi. Caranya cukup gampang, klik kanan pada folder Abdullah, pilih cut, kemudian kita kembali ke dalam folder sini, klik kanan pada folder luarnya, pilih paste, maka folder Abdullah akan tampil kembali di sini ya. Itulah beberapa cara langkah untuk membuat folder baru, kemudian mengganti nama folder, kemudian menyalin folder, kemudian memindahkan folder. Singkat memang, mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Terus ulangi langkah-langkah yang sudah tadi Bapak berikan. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Tetap semangat di masa pandemi saat ini, dan jangan lupa jaga jarak, gunakan protokol kesehatan. Terima kasih.